Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada sesi ini, saya akan sharing mengenai strategi dalam maintenance Komatsu Dump Truck HD785-7 agar bisa mencapai umur 40.000 HM pelaksanaan general overhaul-nya. Mengapa unit mengalami penurunan performa atau mengalami kerusakan walaupun pelaksanaan maintenance sudah sangat baik? Hal itu dikarenakan lifetime atau umur pakai komponen sudah mencapai batas waktunya sesuai rekomendasi pabrikannya. Untuk mengembalikan performa unit, maka harus dilakukan overhaul atau general overhaul. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing ini bisa berkelanjutan. Kapan efektifnya pelaksanaan general overhaul pada Komatsu Dump Truck HD785-7? Apakah pada saat unit mencapai HM 17.000 HM atau pada saat 25.000 HM atau pada saat 30.000 HM atau setelah mencapai 35.000 HM atau pada saat setelah mencapai 40.000 HM. Hal itu adalah tergantung sepenuhnya bagaimana strategi dalam sistem maintenance-nya. Strategi dalam maintenance Komatsu Dump Truck HD785-7 agar bisa mencapai umur 40.000 HM pelaksanaan general overhaul-nya adalah melakukan aktivitas yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu aktivitas tahap pertama itu adalah pada saat unit dari HM0 sampai mencapai HM 17.000. Kemudian aktivitas kedua yang harus dilakukan adalah pada tahap kedua ini pada saat unit mencapai HM 17.000 sampai unit mencapai HM 26.000 HM. Dan tahap ketiga, aktivitas yang harus dilakukan adalah pada saat unit mencapai HM 26.000 sampai HM 40.000. Strategi dalam maintenance Komatsu Dump Truck HD785-7 agar bisa mencapai umur 40.000 HM pelaksanaan general overhaul-nya pada tahap pertama. Aktivitas yang harus kita lakukan pada saat unit dari HM0 sampai HM 17.000, poin yang pertama adalah melaksanakan periodic service maintenance sesuai schedule dengan tepat waktu, seperti daily maintenance, backlog system, washing system, atau pencucian unit, dan periodic service penggantian oli dan filter. Penggantian oli harus sesuai standar dari pabrikannya, dan filter yang dipakai harusnya genuine Komatsu. Poin yang kedua yang harus dilakukan adalah melakukan pengambilan oil sample setiap 500 HM pada komponen engine, pada komponen transmisi, pada final drive, pada diferensial, dan pada komponen hidrolik, serta dimonitor hasil analisa laboratorium oil sampelnya. Aktivitas berikutnya yang harus dilakukan pada tahap pertama ini, poin yang ketiga adalah pada saat unit mencapai umur 15.000 HM, maka harus dilakukan rekondisi turbocharger, dilakukan readjustment valve engine, dan dilakukan PM klinik. PM klinik adalah untuk mengetahui sejauh mana performance engine mengenai engine oil pressure-nya maupun blue bay air pressure-nya, dan juga untuk mengetahui performance daripada transmission power shift-nya apakah ada yang bocor-bocor, dan juga pressure transmission sudah mencapai seberapa, dan juga torque converter pressure-nya apakah masih dalam standar semua. Aktivitas berikutnya tahap pertama yang harus dilakukan aktivitinya adalah poin yang keempat adalah pada saat unit sudah mencapai umur 15.000 HM, maka damper dilakukan disassembly dan dilakukan penggantian rubber dampernya.
Strategi dalam maintenance Komatsu dalam truk hari 785-1007 agar bisa mencapai umur 40.000 HM pelaksanaan general overhaulnya. Aktivitas pada tahap kedua yang harus dilakukan pada saat unit mencapai HM 17.000 sampai HM 26.000. Poin yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan periodic service maintenance dengan tepat waktu seperti daily maintenance, backlog system, washing unit atau pencucian unit, dan periodic service penggantian oli dan filter. Di sini penggantian oli harus sesuai standar pabrikannya dan filter yang digunakan adalah standar Komatsu. Poin yang kedua adalah melakukan pengambilan oil sample setiap 500 HM pada komponen engine, pada komponen transmisi, pada final drive, pada diferensial, dan pada komponen hidrolik, serta dimonitor hasil analisa laboratorium oli sampelnya. Aktivitas yang harus dilakukan pada tahap kedua, pada poin ketiga adalah pada saat unit mencapai umur 20.000 HM, dilakukan readjustment valve pada engine dan dilakukan PM klinik. Aktivitas tahap kedua berikutnya pada poin 4 adalah pada saat unit mencapai umur 20.000 HM, maka diferensial dilakukan dismounting dan dilakukan penggantian bearing pinion gear diferensialnya dan dilakukan readjustment preload bearing pada bevel gear diferensialnya. Aktivitas tahap kedua berikutnya pada poin kelima adalah pada saat unit mencapai umur 25.000 HM, maka dilakukan readjustment valve engine, dilakukan PM klinik, dan dilakukan rekondisi turbocharge dan penggantian daripada fuel supply pumpnya. Aktivitas tahap kedua yang harus dilakukan berikutnya adalah pada poin 6 adalah pada saat unit mencapai umur 25.000 HM, maka final drive itu dilakukan dismounting dan dilakukan penggantian floating seal, dilakukan penggantian sim, dan dilakukan readjustment preload pada bearing final drive-nya. Aktivitas tahap kedua yang harus dilakukan berikutnya adalah pada poin 7, pada saat unit sudah mencapai umur 25.000 HM, maka front wheel dilakukan readjustment preload pada bearingnya. Aktivitas berikutnya untuk tahap kedua yang harus dilakukan pada poin 8 adalah pada saat unit sudah mencapai umur 25.000 HM, maka hoist silinder kiri dan kanan itu dilakukan resealing. Jadi dilakukan penggantian seal-sealnya. Aktivitas tahap berikutnya yang tahap kedua adalah poin yang 9, pada saat unit mencapai umur 25.000 HM, propeller shaft dilepas dan dilakukan penggantian speeder joint-nya. Jadi ini dilakukan penggantian speeder joint pada umur 25.000 HM. Strategi dalam maintenance Komatsu dump truck hari 785-1007 agar bisa mencapai umur 40.000 HM pelaksanaan general overhaulnya. Tahap ketiga, aktivitas yang harus dilakukan pada saat unit mencapai HM 26.000 sampai HM 40.000. Poin yang pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan periodic service maintenance dengan tepat waktu seperti daily maintenance, backlog system, washing unit atau pencucian unit, dan periodic service penggantian oli dan filter. Di sini penggantian oli harus sesuai standar pabrikannya dan filter yang digunakan adalah genuine Komatsu. Poin yang kedua adalah melakukan pengambilan oil sample setiap 500 HM pada komponen engine, transmisi, final drive, diferensial, dan komponen hidrolik, serta dimonitor hasil analisa laboratorium oil sampelnya. Aktivitas berikutnya tahap ketiga yang harus dilakukan adalah pada poin ketiga, pada saat unit mencapai umur 28.000 HM, dilakukan readjustment valve engine dan dilakukan PM klinik. Aktivitas berikutnya pada poin 4 adalah pada saat
unit sudah mencapai HM 30.000, dilakukan readjustment valve engine, dilakukan PM klinik, dan dilakukan overhaul water pump. Aktivitas tahap ketiga yang harus dilakukan berikutnya adalah pada poin kelima. Pada saat unit sudah mencapai umur 30.000 HM, damper dilepas dan dilakukan penggantian rubber dampernya. Aktivitas tahap ketiga berikutnya yang harus dilakukan pada poin 6 adalah pada saat unit sudah mencapai umur 30.000 HM, dilakukan penggantian bushing tie rod. Aktivitas tahap ketiga berikutnya pada poin ketujuh, pada saat unit mencapai umur 32.000, dilakukan readjustment valve engine dan PM klinik. Dan pada saat unit sudah mencapai umur 34.000 HM, dilakukan kembali readjustment valve engine dan PM klinik. Dan poin ke-8 yang harus dilakukan pada saat unit mencapai umur 36.000, dilakukan readjustment valve engine, dilakukan PM klinik, dan dilakukan rekondisi turbo charge. Aktivitas berikutnya pada poin 9 adalah pada saat unit mencapai HM 38.000, dilakukan readjustment valve engine dan PM klinik. Estimasi biaya cost per hour maintenance HD 785-7 bila general overhaul bisa dilakukan pada HM 40.000 HM. Estimasi biaya general overhaulnya sekitar 544.000 US dollar, sehingga cost per hour maintenance-nya adalah 544.000 US dollar dibagi 40.000 HM sama dengan 13,60 US dollar per jam. Estimasi biaya oli, filter, grease, dan troubleshooting berkisar 3,40 US dollar per jam. Estimasi biaya oil sample berkisar 0,10 US dollar per jam. Estimasi biaya ekstra maintenance dari umur 25.000 HM sampai umur 40.000 HM adalah sebesar 67.000 US dollar, sehingga biaya ekstra maintenance per hour adalah 67.000 US dollar dibagi 40.000 HM sama dengan 1,68 US dollar per jam, sehingga total cost biaya general overhaul pada HM 40.000 cost per hournya adalah 13,6 US dollar ditambah 3,4 US dollar ditambah 0,1 US dollar ditambah 1,68 US dollar, sehingga menjadi 18,78 US dollar per jam. Cost maintenance tersebut belum termasuk biaya pembelian tire. Estimasi biaya cost per hour maintenance HD 785 bila general overhaulnya dilaksanakan pada HM 25.000. Estimasi biaya general overhaulnya sekitar 544.000 US dollar, sehingga cost per hour maintenance-nya adalah 544.000 US dollar dibagi 25.000 US dibagi 25.000 HM sama dengan 21,76 US dollar per jam. Estimasi biaya oil, filter, grease, dan troubleshooting sekitar 3,40 US dollar per jam. Estimasi biaya oil sample sekitar 0,10 US dollar per jam, sehingga total cost bila di general overhaul pada HM 25.000 HM adalah 21,76 US dollar ditambah 3,4 US dollar ditambah 0,1 US dollar sama dengan 25,26 US dollar per jam. Cost maintenance tersebut belum termasuk biaya pembelian tire. Perbandingan estimasi biaya cost per hour maintenance HD 785-7 bila general overhaul dilaksanakan pada HM 40.000 dibanding bila general overhaul dilaksanakan pada HM 25.000. Yang pertama, cost maintenance per hour belum termasuk biaya pembelian tire bila general overhaul dilaksanakan pada HM 40.000 HM adalah sebesar 18,78 US dollar per jam.
Sedangkan cost maintenance per hour belum termasuk biaya pembelian tire bila general overhaul dilaksanakan pada HM 25.000 adalah sebesar 25,26 US dollar per hour. Dengan data tersebut, cost maintenance per hour lebih murah bila bisa dilaksanakan general overhaulnya pada HM 40.000. Keuntungan yang didapat bila Komatsu Dump Truck HD 785-7 pelaksanaan general overhaulnya bisa dilaksanakan pada umur 40.000 HM adalah yang pertama, reduce cost maintenance per hour atau menurunkan biaya maintenance per jamnya. Yang kedua adalah availability unit masih bisa terjaga dengan baik. Demikianlah sharing ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila sharing ini dirasa teman-teman berguna, tolong untuk subscribe-nya. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.